Saya juga sering ikut dipanggil oleh Musabaqah Tilawahil Quran, ya namanya MTQ, ke daerah-daerah, dan saya sekarang menjadi pemberita Injil. Saya juga punya visi dan misi untuk membawa orang-orang Sunda di Jawa Barat, khususnya suku Sunda. Sampai sekarang puji Tuhan, ya, banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ternyata Bapak Ibu bukan begitu. Saya langsung diusir sama keluarga. Saya keluar dari keluarga dan membawa keluarga, istri, anak, sampai saya pernah tidur di pinggir jalan karena ikut Tuhan Yesus. Ya, saya juga pernah dibawa ke kantor polisi, diinterogasi di kecamatan, di kelurahan, sampai 4 bulan saya diinterogasi supaya mundur lagi, tidak percaya sama Tuhan Yesus. Tapi puji Tuhan, Roh Kudus selalu memimpin saya sampai saya datang ke kota Bandung. Waktu itu saya belum kenal sama orang Kristen, ya, kebingungan lah tinggal di jalan. Puji Tuhan, saya ikut beribadah dengan orang-orang yang sudah percaya. Puji Tuhan, sampai sekarang masih dikuatkan, masih bisa mengikut Yesus. Bahkan puji Tuhan, keluarga saya juga sudah dimenangkan, karena kehidupan saya memperlihatkan sebagaimana orang-orang yang sudah mengikut Yesus. Puji Tuhan, keluarga juga dimenangkan. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Nama saya Pak Aman. Saya asli suku Sunda. Latar belakang saya bukan orang Kristen. Saya dari Muslim. Puji Tuhan, saya sudah mengikuti Tuhan dan tidak mimpi saya menjadi orang percaya. Saya sebagai guru ngaji, saya juga orang Muslim asli. Ya puji Tuhan, saya bisa percaya sama Tuhan melihat bacaan saya di kitab saya mengikuti Isa Al-Masih. Ya puji Tuhan, selama saya ikut Tuhan memang banyak permasalahan, dikucilkan, diusir sama keluarga, dan saya juga pernah tidur di pinggir jalan. Puji Tuhan, sekarang sudah mengenal Tuhan yang benar. Ya walaupun saya secara manusia tidak mimpi menjadi orang percaya, tapi puji Tuhan, Tuhan jamah sehingga saya diselamatkan, dan saya bersyukur keluarga juga sudah diselamatkan, sudah percaya sama Tuhan, dan saya sekarang menjadi pemberita Injil. Saya juga punya visi dan misi untuk membawa orang-orang Sunda di Jawa Barat, khususnya suku Sunda. Sampai sekarang puji Tuhan, ya, banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tahun 94 saya tinggal di kota Sumedang. Saya juga sering ikut dipanggil oleh Musabaqah Tilawahil Quran, ya namanya MTQ, ke daerah-daerah. Tapi saya puji Tuhan, saya juga sebagai guru ngaji, saya tidak menyangka bisa mengikut Tuhan. Saya melihat di kitab saya dulu, di bacaan saya, ya ternyata Isa Al-Masih itu bukan nabi, bukan sebatas rasul, tapi dia dikatakan di Alkitab, di Al-Quran saya dikatakan dia itu jalan Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus. Sampai saya mengungkap Al-Quran sehingga saya percaya sama Tuhan Yesus. Ya ternyata Bapak Ibu yang saya kasihi, ada penginjil yang berbicara sama saya, kalau sudah ikut Tuhan Yesus kita mendapatkan damai sejahtera, sukacita, bahkan diberkati oleh Tuhan.
Ternyata Bapak Ibu bukan begitu. Saya langsung diusir sama keluarga. Saya keluar dari keluarga dan membawa keluarga, istri, anak, sampai saya pernah tidur di pinggir jalan karena ikut Tuhan Yesus. Ya, saya juga pernah dibawa ke kantor polisi, diinterogasi di kecamatan, di kelurahan, sampai 4 bulan saya diinterogasi supaya mundur lagi, tidak percaya sama Tuhan Yesus. Tapi puji Tuhan, Roh Kudus selalu memimpin saya sampai saya datang ke kota Bandung. Waktu itu saya belum kenal sama orang Kristen, ya kebingungan lah tinggal di jalan. Puji Tuhan saya ikut beribadah dengan orang-orang yang sudah percaya. Puji Tuhan sampai sekarang masih dikuatkan, masih bisa mengikut Yesus. Bahkan puji Tuhan keluarga saya juga sudah dimenangkan, karena kehidupan saya memperlihatkan sebagaimana orang-orang yang sudah mengikut Yesus. Puji Tuhan keluarga juga dimenangkan, dan saya bisa menceritakan keselamatan kepada orang lain sampai sekarang. Itulah Bapak Ibu yang saya kasihi, yang saya hormati. Saya bisa kuat ikut Yesus, maka sampai sekarang saya punya misi dan visi untuk menyelamatkan orang lain dibawa kepada Tuhan Yesus. Ya, waktu itu saya sebelum kenal Tuhan, saya tidak kenal sama orang Kristen sama sekali, tapi saya mencari. Waktu saya itu musabak tilawah Al-Quran, saya baca ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan bahkan Isa Al-Masih itu besar di dunia, besar di akhirat. Bahkan ada lagi yang menyatakan Isa Al-Masih itu tahu hari kiamat. Nah, kalau Isa Al-Masih bukan Allah, tidak mungkin tahu hari kiamat. Maka saya dari situ saya tanya-tanya sama guru-guru ngaji saya, sama ustaz-ustaz. Mereka jawabannya, kalau kamu baca ayat itu kamu bisa menjadi orang kafir. Dari situ saya terus melihat tentang Isa Al-Masih di Al-Quran. Ternyata Isa Al-Masih itu dikatakan bukan manusia, tapi roh yang ditiupkan oleh Allah kepada Maryam sehingga menjadi Isa Al-Masih. Dari situ saya semakin berharap, semakin percaya sama Tuhan, karena saya tidak kenal sama orang Kristen sama sekali waktu itu. Tapi puji Tuhan, saya tanya mengenai Isa Al-Masih Juru Selamat. Puji Tuhan, ketemu dengan seorang penginjil yang bisa menjelaskan kepada saya bahkan Isa Al-Masih itu Yesus dan Allah yang turun dari surga. Ya, dari situ saya percaya sama Tuhan Yesus sampai sekarang. Waktu saya sebelum jadi orang Kristen suka baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah kan di situ dikatakan ya kana budu wa ya kana nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Waktu saya bingung, siapa jalan yang lurus? Ternyata Al-Quran juga menjawab di surat Al-Yusuf pasal 43 ayat 61 yang berbunyi begini. Wa innahu la ilmu sa'ati falatan taruna biha wa tabi'uni hadalah siratal mustaqim. Dan sesungguhnya dia Isa benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Waktu itu saya di situ makin dikuatkan. Bahkan kalau kita tiap hari mencari petunjuk jalan yang lurus, ternyata Isa itu menjawab, hanya Isa jalan yang lurus. Berarti Isa itu Allah, bukan manusia. Itulah yang saya bisa dikuatkan oleh kitab saya, maka saya bisa percaya sama Tuhan Yesus. Ada lagi ayat yang mengatakan kepada saya di surat Al-Anbiya pasal 21 ayat 91. Jadi saya makin dikuatkan oleh Al-Quran, bukan Alkitab, karena saya waktu itu belum tahu Alkitab. Ayat 91, dan ingat kisah Maryam yang memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan ruh dari kami dengan ke dalam
tubuhnya, kami jadikan dia Isa anaknya sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam. Saya di situ semakin percaya, bahkan Isa Al-Masih itu bukan manusia biasa, tapi Roh Allah yang ditiupkan. Jadi masih banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan menguatkan saya sehingga saya bisa percaya kepada Isa Al-Masih. Juga ayat surat Maryam pasal 19 ayat 19 mengatakan begini, dan Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Kalau berbicara suci, manusia di muka bumi ini tidak ada yang suci, tetapi Isa Al-Masih dicatat di Al-Quran orang yang paling suci. Maka saya di situ semakin dikuatkan sehingga saya percaya kepada Isa Al-Masih sampai sekarang. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang masih belum percaya sama Isa Al-Masih, ya nanti banyak ayat-ayat yang saya tunjukkan supaya dibaca, seperti surat Maryam pasal 19, surat Al-Zukhruf pasal 43, surat Al-Imran pasal 3 ayat 45, Al-Anbiya pasal 21 ayat 90. Nanti bisa dibaca di rumah supaya Bapak Ibu tahu siapa Isa Al-Masih sebenarnya, supaya Bapak Ibu yang belum tahu diselamatkan. Itulah kita bisa mencari ayat-ayat di Al-Quran. Kalau saya dulu baca Injil kan nggak tahu Bapak Ibu, tapi saya dulu baca Al-Quran supaya Bapak Ibu tahu siapa Isa Al-Masih. Al-Fatihah kan bilang begini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Jadi ayat itu, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu kan semua orang yang sholat gitu ya suka baca ayat itu. Ayat itu kan terjemahannya begini, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanirrahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Malik yaumiddin, Malik yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itulah surat Al-Fatihah. Ternyata jalan yang lurus itu Isa Al-Masih jawabannya di Al-Zukhruf 43 tadi ayat 61. Tidak ada seorang pun yang tahu hari kiamat, hanyalah aku. Ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Ya, ayat itu persamaannya dengan Yohanes 14 ayat 6 kan. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau di situ lebih konkret kan, lebih konkret. Kalau di Al-Zukhruf itu hanya petunjuk. Maksudnya orang Islam kan tiap hari begitu, tunjukkanlah aku, kami jalan yang lurus, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ya, nggak ada yang jawab kan. Dijawab sama Tuhan Yesus, akulah jalan yang lurus. Mengaturkan doa. Memuji Maha Suci, Pangeran Nabi Maha Kawasa, anu semua abdi siang kalawan ini dilebetkan jenengan Gusti Yesus. Atur nuhun Gusti, kena kamurahan kaasihan kanyaah Gusti ka abdi ti ditengkarinkan di minggu ka minggu, disasihkan hasil ke tahun ka tahun, abdi diberkahan, abdi dipimpin, abdi dilindungan, dijaga, diselamatkan ku Gusti, ditengkarinkan ieu abdi diselamatkan, bisa percanten ka Gusti Yesus. Upami abdi ngampunkeun ti dunya ieu teh mudah-mudahan abdi pasti lebet kerajaan surga sareng Gusti kumagi Gusti parantos milih abdi kupami Gusti parantos ngangkat abdi janten putrana janten umatna anu percanten ka Gusti Yesus berkahan Gusti saderek-saderek abdi nu aya di Jawa Barat
khususnya suku Sunda, orang Sunda, supados aranya nana oge kenal ka Gusti Yesus, supados aranya nana ge disalametkeun, supados aranya nana ge teu hirup dina agama wae, tapi aranya nana meunang pasti hirup anu pasti, hirup anu langgeng upami kelak mulih di dunia ieu ka akhirat, ka dunia anu bade dongkap anjeunna tiasa lebet ka kerajaan surga. Karena anjeunna parantos percanten ka Gusti Yesus. Abi nyangakeun Jawa Barat, suku Sunda di lebet panjenengan Gusti Yesus kumargi ku Gusti dijamah, diangkat, diselametkeun. Abi ngarilukeun supados Jawa Barat diselametkeun. Abi ngadoa mun di lebet panjenengan Gusti Yesus Kristus. Abi ngadoa sareng ngucapkeun syukur. Amin. Limpahkan segalanya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Tuhan sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Tuhan sanggup limpahkan segalanya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Tuhan sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Diberkati, dilimpahi, sempurnanya anugerahmu selama-lamanya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Tuhan sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku.